Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini maaf, penulis mau bahas soal minyak goreng lagi. Jadi di video sebelumnya penulis sudah jelaskan ya bahwa uh, penulis ini pakai minyak goreng itu sebagai aditif. Jadi apa? Aditif maksudnya sebagai tambahan dari oli mesin. Jadi penulis pakai minyak goreng itu untuk memperbaiki sifat dari oli mesin. Dan lagi-lagi ya, salah satu komen di video kemarin itu adalah, ditunggu mas videonya Nmax pakai 100% minyak goreng. Ya seperti itulah orang-orang yang anti minyak goreng itu kalau mengintimidasi ya. Mereka ini keras kepala gitu loh. Pikirannya terfokus gitu toh, lurus toh, nggak lihat sekelilingnya gimana. Kalau oli, bahan oli semi sintetik toh, apa full sintetik toh, lain-lainnya nggak dipedulikan. Kalau waktu nyoba oli juga mereka ini apa ya istilahnya, suka kemakan sama iklan, nggak bisa objektif. Lihat iklan, wah olinya full sintetik, olinya APSN gitu ya. Walau ada ciri-ciri jelek, mereka anggap, oh ini berarti oli yang bagus pun kayak gini gitu. Jadi mereka menggunakan asumsi-asumsi, dan mereka ini orang yang sering kemakan iklan, kemakan sama omongannya orang yang ngaku-ngaku ahli gitu. Penulis ini orang yang apa, nggak merasa ahli, jadi makanya sering mengutip orang yang mestinya lebih ahli. Kalau diperhatikan, pemirsa perhatikan kan, penulis sering kalau mengutip itu disertakan URL-nya juga. Maksudnya apa? Bisa ngecek sendiri. Bisa ngecek sendiri ini beneran nggak omongannya itu loh. Dicek langsung. Dan penulis ini termasuk orang yang menganggap bahwa website dari universitas, website dari API.org, ASTM.org, Jalos itu adalah website yang beneran, bukan website scam atau hoax. Ini yang membedakan penulis dengan kebanyakan orang yang ahli oli lain gitu loh ya. Dengan suhu di grup oli atau di grup motor atau di grup mobil, ini yang membedakan. Penulis kalau mengutip selalu pakai sumber, kalau berargumentasi selalu pakai sumber. Jadi biar tahu gitu loh. Ini penulis mau coba 0-100 dulu. Oh ya, yang kemarin itu penulis kan merasa lambat karena ban. Sekarang sudah penulis pompa banyak. Terus pro kapasitor yang kebanyakan penulis kurangi. Jadi sekarang total ada 3 pro kapasitor.
Terus apalagi, oh ya, kemarin penulis kan bawa kabel ya. Sekarang penulis nggak bawa kabel lagi, kabel buat semenet itu kan kadang mempengaruhi. Tapi sekarang penulis nggak bawa. Nanti lihatlah 0-100-nya gimana. Nah, balik lagi. Yang ngomong mencoba minyak goreng 100% itu jelas nggak pernah ngikutin bahasan penulis ya soal minyak goreng. Ya nggak bisa nyalahkan karena mereka itu biasanya lihat judul, nggak pernah nonton beneran. Jadi cuma lihat judul toh, terus habis itu komentar. Ya maklum lah kalau misalnya mereka ini nggak ngerti ya. Nggak ngerti ini cepet apa enggak. Eh, ya wes, anggap aja mereka ini nggak lihat. Tapi mereka ngomong gitu, itu artinya mereka ini sudah punya asumsi ya. Oh, kok lucu, ke kanan boleh, lurus nggak boleh. Mereka ini sudah punya asumsi bahwa kalau yang namanya bagus, bahan bagus, itu dianggap terus nggak perlu aditif macam-macam. Mungkin ya dalam anggapan mereka kalau sudah bahannya PAO itu terus nggak perlu dikasih aditif. Karena dianggap bahannya bagus kok, ngapain pakai aditif gitu ya. Padahal kenyataan nggak begitu. Dari bahan yang paling mahal pun untuk perolian mobil ya, namanya polyol ester, itu kalau aditifnya kurang masih dianggap nggak layak kok. Yang 100% ester itu kayaknya ada dua, yang satu merek Redline, yang satu merek Silcolene. Nah itu masih tetap butuh yang namanya aditif itu. Butuh aditif. Padahal itu udah bahan paling mahal. Polyol ester itu lebih mahal daripada PAO harganya, tapi masih tetap butuh. Kayak bahan full sintetis itu pun ya masih tetap butuh aditif. Ya sayangnya mereka ini nggak memperhatikan gitu.
Kalau dibilang minyak goreng lebih baik daripada PAO, lebih baik daripada full sintetik, nggak berarti pakai 100% minyak goreng itu lebih baik daripada beli oli mesin di pasaran. Belum tentu. Karena apa? Ya karena oli di pasaran itu sudah dilengkapi dengan aditif-aditif. Nggak bisa disamakan. Lagi pula ya, sama-sama full sintetis, kualitasnya beda. Nggak sama antara oli full sintetis satu dengan yang lain. Nah, penulis sekarang ini coba-coba oli ya karena itu juga. Karena merasa bahwa oli yang dijual di pasaran itu kualitasnya kurang memenuhi. Kualitasnya tidak sesuai dengan kebutuhan tidak sesuai dengan kebutuhan penulis. Nggak berarti penulis kalau ada yang pakai 100% minyak goreng terus protes habis-habisan, nggak juga sih. Karena ya yang penulis percayai bahwa minyak goreng itu masih butuh pakai aditif itu ya masih soal kepercayaan. Karena kalau dari peneliti sendiri ngomong bahwa kelemahan minyak goreng itu cuma dua. Satu, antioksidasinya kurang bagus. Dua, PowerPoint-nya pembekuannya kurang bagus. Wes itu toh. Kalau nggak butuh dibawa ke gunung, maka minyak goreng ini butuhnya cuma dikasih aditif ZDDP. Dan misal kekentalannya kurang ya butuh dikasih viscosity index improver. Ya nggak tahu. Viscosity index improver itu adalah aditif untuk menambah kekentalan oli pada suhu tinggi. Jadi untuk bikin oli 0W40 misalnya ya, maka yang dibutuhkan adalah oli dengan kekentalan 0W, kemudian ditambah viscosity index improvers sedemikian rupa sehingga saat suhu tinggi kekentalannya 40, suhu tinggi 100 derajat ya, KV 100. Nah itu dengan pemakaian dengan ditambahi viscosity index improver ini, olinya jadi lebih kental. Jadi seandainya minyak goreng ini butuh dipakai di oli mesin, minim ada dua aditif yang dibutuhkan, yaitu viscosity index improver dan ZDDP. Balik lagi ke yang nyuruh pakai minyak goreng 100%. Apa alasannya nyuruh kayak gitu? Apa dianggap kalau oli itu sudah bagus nggak perlu pakai aditif? Salah ya. Cari di referensi manapun, mau itu bahan olinya PAO, mau itu bahan olinya full sintetis yang dari Shell, itu pasti bahwa olinya itu aditifnya itu ada. Dan aditif itu berapa persen coba? Ada yang ngomong 20%, ada yang ngomong 15%.
Ada yang ngomong 10%. Butuh banyak aditif itu. Dipikir kalau bahannya mahal, PAO itu nggak butuh aditif. Butuh lah. Aditif yang terpenting untuk sekarang itu seringnya ya aditif yang friction modifier modern. Jadi aditif itu sudah ada sejak lama ya. Penulis kebetulan nemu referensi oleh peneliti pelumas dari Imperial Universitas atau apa gitu ya, institusi namanya kalau nggak salah Hughes Spikes. Dia ini nunjukkan sejarahnya aditif. Jadi di zaman 40-an itu sudah ada macam-macam aditif. Terus tahun berapa? 70-an ada aditif anti-wear. Terus 80-an ada aditif moly, terus 90-an aditif moly yang bisa larut, terus akhir-akhir ini trennya aditif nano. Aditif nano ini ya nggak disebut banyak ya. Kebetulan ya yang menarik. Ini yang ngomong profesor loh ya, Profesor Hughes Spice. Itu disebut bahwa sekarang ini sedang ada tren peneliti pelumas ya, lubrikasi. Itu coba lagi cari dari aditif konvensional. Jadi rupanya aditif itu pernah kan pakai minyak nabati. Nah sekarang diteliti lagi bagian mana dari minyak nabati yang bisa mengurangi aus, bisa membuat mesin makin licin. Jadi kemudian ada ya dua zat yang kebetulan diuji. Ada linoleate asik kalau nggak salah. Terus yang penting lagi adalah oleic acid dan stearic acid. Nah ini dilihatkan bahwa saat pelumas itu diberi kandungan aditif, kedua aditif tersebut sifatnya bisa makin membaik, dan itu yang dijadikan bahan dasarnya adalah kalau nggak salah heksadesine ya. Heksadesine itu PAO. Jadi bahan oli PAO. Bahan oli yang selama ini dipuja-puja di grup oli atau di grup mobil atau grup motor ya, dianggap oli nomor 1 itu PAO. Itu yang jadi bahan penelitian itu oleh Hughes pagi ini, diteliti penambahan stearic acid dan oleic acid. Sedikit banget konsentratnya, 0,00 berapa mol gitu ya, sedikit sekali.
Dari konsentrasi yang sedikit ini ternyata efeknya besar. Jadi dia kalau nggak salah pakai uji 3 bola mungkin ya, pokoknya ada bolanya lah. Licinnya itu terjadi 2 tahap. Yang satu saat bolanya belum menggelinding satu sama lain, jadi masih fix ya, itu kelihatan sudah mulai turun. Dan setelah bolanya saling menggelinding satu sama lain, makin turun lagi angkanya, makin licin lagi. Yang menarik ya, penjelasan itu judul utamanya adalah Future Friction Modifier. Jadi kasarane aditif pelicin masa depan. Masa depan itu artinya apa? Aditif yang bakal lebih modern daripada MODTC atau MODTP atau apapun itu yang moli. Nah itu loh, itu yang nulis profesor, penelitian ini profesor. Profesor dari Inggris, dan dia spesialis untuk meneliti seputar pelumas. Bisa dilihat di websitenya Imperial itu, ada uses apa gitu, kelihatan karya ilmiahnya apa. Entah ya, ke penulis kebetulan kok bisa dapat link gratisan ya, karena ternyata sekarang bayar ya. $38 atau berapa ya. Ya, tapi intinya itu hasil penelitian universitas profesor, beneran profesor, dianggap abal-abal sama grup oligark ngurus. Itu menurut penulis profesornya beneran, bukan abal-abal. Nah, dari profesor ini kita bisa simpulkan bahwa stearik acid dan oleic acid itu sangat membantu ya. Jadi keduanya bisa sangat membuat bahkan bahan PAO pun jadi makin licin. Itu faktanya. Nah, ini dicapai dengan apa caranya? Kalau cara kita, stearik acid dan oleic acid itu adalah kandungan yang ada pada minyak goreng, pada minyak kelapa sawit. Di minyak kelapa sawit kira-kira secara umum kandungan oleic acidnya 45%-an, stearik acidnya 5%-an.
Ya tentu kalau misalnya merek beda, kandungan juga beda. Karena ya merek beda, kadang cara buatnya beda. Sama lah kayak oli ya. Oli juga dari apa? Dari sumber minyak bumi beda ya bisa beda angkanya. Jadi apa, minyak buminya dari sumber sini gitu, kandungan aromatiknya sekian, nafta tekniknya sekian, parafiniknya sekian, beda-beda lah. Ini belum dari aditif ya. Penulis menyarankan campur minyak goreng itu adalah untuk mendapatkan oli dengan kemampuan terbaik. Penulis nggak cari irit, tapi ya kebetulan kalau pakai minyak goreng itu irit. Bukan dari harga minyak gorengnya, tapi dari awetnya olinya. Jadi kalau pakai minyak goreng, oli itu jadi lebih awet. Minim 30% lebih awet. Nah, penulis menilai ini dari suara kasar halusnya. Beberapa orang menilai dari enak enggaknya pindah gigi, melakukan apa, ngopling-ngopling gitu, pindah persneleng, baik motor laki mau motor bebek itu. Jadi penulis nggak niatan pakai 100% minyak goreng gitu ya, karena nggak merasa ada keperluan. Kalau penulis pemuja PAO, apa ya penulis harus buktikan bahwa 100% PAO tanpa aditif itu oke? Nah itu bodoh, maaf, itu bodoh. Seandainya yang penulis bahas itu, yang penulis puja-puja itu adalah PAO, apa penulis harus buktikan bahwa 100% PAO itu bagus? Kalau mau beli ada. Nanti tak coba lihat di toko online Indonesia ada enggak. Mestinya ada. Apa kalau mereka yang memuja PAO gitu, nganggep PAO itu bagus banget, apa mereka harus buktikan bahwa ini loh oli mesinku 100% PAO, nggak pakai campuran macem-macem gitu? Apa harus buktikan kayak gitu? Ya enggak lah ya. Bahan terbaik di oli mesin pun PAO, polyol atau full synthetic dari gas to liquid, dianggap terbaik kan sama Shell. Itu apa nggak ada aditifnya? Ya tetap ada aditifnya, ya tetap ada TBN-nya. Jadi request untuk 100% minyak goreng itu maaf ya, sampean ini ya kurang lah ya. Cobalah baca-baca yang referensi oli, apa ada yang nyuruh 100% bahan tok tanpa campuran aditif yang lain? Nggak ada. Di PQIA itu ada mention bahwa oli yang kekurangan aditif itu dianggap nggak layak.
Mestinya ada. Apa kalau mereka yang memuja PAO gitu, nganggep PAO itu bagus banget. Apa mereka harus buktikan bahwa ini loh oli mesinku 100% PAO, nggak pakai campuran macem-macem gitu. Apa harus buktikan kayak gitu? Ya enggak lah ya. Bahan terbaik di oli mesin pun PAO, polyester atau full synthetic dari gas to liquid dianggap terbaik kan sama Shell. Itu apa nggak ada aditifnya? Ya tetap ada aditifnya. Ya tetap ada TBN-nya. Jadi request untuk 100% minyak goreng itu maaf ya, sampean ini ya kurang lah ya. Cobalah baca-baca yang referensi oli, apa ada yang nyuruh 100% bahan tok tanpa campuran aditif yang lain. Nggak ada. Di PQIA itu ada mention bahwa oli yang kekurangan aditif itu dianggap nggak layak, kena label merah. Nanti dah penulis cari, ada disebut seperti itu. Jadi oli yang aditifnya kurang dianggap nggak layak, padahal anggap aja itu bahannya wis full sintetik, tapi ya dianggap nggak layak tuh. Jadi ya yang masuk akal lah. Penulis sering bahas minyak goreng itu nggak akan membuktikan bahwa 100% pakai minyak goreng itu bagus. Ya enggak lah. Lawang bahan oli aja semuanya pakai aditif kok. Dan jelek bagusnya oli juga bergantung pada aditif. Ya sudah, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.